Dugaan korupsi dana haji bukan kali ini saja muncul. Awal tahun 2013, Komisi Pemberantasan Korupsi mulai menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dana haji Kementerian Agama. Berdasarkan audit Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK, indikasi korupsi dana haji terlihat dari transaksi mencurigakan sebesar 230 miliar rupiah yang tidak jelas peruntukannya. KPK menyambut hasil temuan PPATK. Tahun 2014, KPK menemukan dugaan penyimpangan dana haji tahun anggaran 2012-2013. Tak hanya pengadaan barang dan jasa, KPK kini juga tengah mendalami penyelewengan biaya penyelenggaraan ibadah haji, BPIH, dan pihak-pihak yang diduga memanfaatkan sisa kuota jemaah haji. Di sektor BPIH ini ada indikasi bahwa ada kuota calon jemaah haji yang diduga digunakan oleh sejumlah nama yang sejumlah nama itu ikut dalam rombongan Pak Menteri Agama. Terkait laporan PPATK, Pak Yasin, yang dikatakan bahwa ada penyimpangan, kalau saya tidak salah, sekitar 230 miliar. Nah, itu seperti apa sebetulnya penyimpangannya, Pak Yasin? Ya, yang 230 miliar itu tidak disampaikan ke Ijen. Jadi apakah itu merupakan dana yang tidak dilaporkan, apakah itu setoran awal, apakah nilai manfaat dari setoran awal atau bunga dari setoran awal, itu kan tidak dijelaskan. Ya. Jadi nanti akan saya klarifikasi ke Ketua PPATK apakah memang betul menyampaikan atau memberikan statement tentang 230 miliar itu. Ya, transaksi mencurigakan kurang lebih pernyataannya seperti itu. Ya, itu memang belum ada klarifikasi dari Kementerian Agama. Ya, kalau memang itu sengaja memang tidak disampaikan informasi kepada saya, mungkin dia mempertimbangkan Pak Yusufnya itu langsung saja ke penegak hukum. Mungkin urgensi dari kasusnya itu dipertimbangkan lebih tepat ditangani oleh penegak hukum dibanding inspektorat. Ya. Itu pertimbangannya begitu. Nanti kalau memang itu sudah disampaikan ke penegak hukum, misalnya kepada KPK, ya kita tinggal menunggu saja pengembangan penyidikannya itu. Nah, saya kira. Ya, tadi terkait ada dana yang mampir ke pegawai Kementerian Agama, Pak Yasin. Apakah ini satu hal yang lumrah terjadi sebetulnya selama ini? Kalau itu uang negara kemudian mampirnya ke rekening pribadi, itu yang jelas menyalahi itu. Walaupun menyalahi tertib administrasi di dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan negara. Meskipun sekedar mampir sebentar. Itulah yang kita sarankan untuk tidak lagi diulang. Pak Anggito sudah menyatakan iya. Itu di zaman sebelum saya, Pak, begitu saya masuk saya larang. Jadi Pak Anggito menyampaikan seperti itu. Mudah-mudahan itu ya memang sudah tidak ada. Tapi kalau kasus itu tidak hanya pada saat Pak Anggito saja yang sebenarnya yang harus memang ditelusuri. Kalau memang ada aliran dana, itu baik dari BPIH maupun dari pihak lain, mengalirnya adalah ke rekening pribadi oknum pegawai Kementerian Agama, maka dari Ijen pun juga bisa melakukan penelusuran dan melakukan pemeriksaan. Apabila itu ada transaksinya yang berkaitan dengan urusan penyelenggaraan ibadah haji, sedangkan itu dari luar, maka itu kita anggap sebagai gratifikasi. Sebagai gratifikasi. Gratifikasi, dan usulannya tentu adalah usulan yang hukuman yang tertinggi. Sebagaimana yang saya sampaikan itu, kena pasal 7 PP nomor 53 tahun 2010. Apa sanksinya, Pak? Ya, pemecatan. Ya, kalau tadi Pak Yasin mengatakan bahwa kalau itu ditemukan akan langsung dikenakan sanksi. Apakah selama ini Ijen belum pernah menemukan itu selain yang disampaikan oleh? Itu saya kira gunanya untuk bekerja sama ya. Itu kan bekerja sama dengan PPATK itu terjadinya kan juga tahun 2012 saat saya masuk di Kementerian Agama. Jadi saya masuk beberapa bulan kemudian melakukan MOU, ya penandatanganan kesepakatan bersama untuk kerjasama di bidang tukar menukar informasi itu, yang menghasilkan itu informasi. Ya. Kalau tidak ada MOU, maka PPATK tidak akan mengirimkan ke instansi manapun. Harus ada MOU-nya dulu.
Nah, itu sudah kita lakukan. Jadi on the right track kita ini. Oke, Pak Yasin. Ya. Nah, kalau kita bicara soal, kalau saya tidak salah ada lebih dari 40 rekomendasi dari KPK yang mengatakan ada 48 titik rawan di proses penyelenggaraan ibadah haji. Nah, bagaimana? Apakah rekomendasi itu sudah apa namanya titik-titik rawan itu juga sudah menjadi perhatian di Itjen? Sebenarnya yang mengkoordinir untuk melakukan kajian sistem itu salah satu pimpinannya ya saya. Pada saat saya keluar dari KPK, nah itu masih tersisa 16 yang belum dipenuhi oleh Kementerian Agama. Yakni sebagian diantaranya dari aspek hukum itu belum adanya misalnya kepres tentang Komisi Pemantau Haji yang diamanatkan di Undang-Undang 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Jadi Kepresnya sudah ada itu ya? Nah, sekarang sudah ada. Terus kepres mengenai BPIH baru keluar tadi. Jadi memang lambat itu tergantung pada, katakanlah tergantung pada pemerintah. Dan ada yang misalnya kepres yang berkaitan dengan pengelolaan DAU itu tahun 2012 baru keluar. Itu termasuk yang disarankan oleh KPK. Nah, kalau yang bisnis proses banyak. Itu ada 26 bisnis proses itu. Termasuk pengadaan pesawat harus tender. Pemisahan antara setoran awal itu dengan bunganya. Terus kemudian bunga harus pada commercial rate apabila itu menghasilkan keuntungan atau bunga. Itu seperti itu. Itu sudah dilakukan? Itu yang pemisahan sudah. Terus kemudian pembedaan antara BPIH-nya itu direct cost dan indirect cost-nya itu harus dipisahkan. Harus dibuat baku dan ada kepastian hukum. Mudah dibuat. Itu baru tahun 2012 pemisahan itu. Jadi memang tertunda. Jadi tertundanya rekomendasi kita yang berpotensi menimbulkan korupsi itu tidak segera ditutup dengan segera. Nah, saya masuk mengadakan pemantauan pun juga hasilnya rekomendasi 1, 2, 3 di dalam layanan-layanan itu. Tapi responnya juga memang tidak secepat yang kita inginkan. Gitu. Pak Yasin, kita akan sambung ini di segmen berikutnya.